Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ardana, NIM 210222082, kelas reguler 3, program studi administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ibadah, sholat, puasa, haji, dan ibadah maliyah. Yang pertama yaitu pengertian ibadah. Secara etimologi, ibadah adalah taat atau pasrah, mendekatkan diri dan semacamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam beserta isinya. Secara etimologi, ibadah adalah salah satu istilah atau nama yang mencakup seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tanpa perkataan maupun perbuatan, zahir dan batin. Macam-macam ibadah. Secara garis besar, ibadah terbagi atas yang pertama ibadah mahda atau khusus. Ibadah mahda adalah amalan-amalan yang telah dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, baik perintah, waktu, dan tata cara pelaksanaannya. Sedangkan ibadah gairu mahda atau umum atau muamalah yaitu segala amalan atau perbuatan yang dilalaikan oleh manusia dan bersifat umum yang pelaksanaannya, waktu, jumlah, dan tempat tidak ditentukan dalam Islam. Dalam hal ini, ibadah umum bentuk kaidah fikih bahwa segala urusan muamalah diperbolehkan kecuali yang dilarang atau ada pelarangan. Manfaat ibadah. Ibadah dapat memberikan rasa aman, damai, dan tenang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengurus setiap urusan pada hambanya. Kemudian materi yang kedua yaitu sholat. Definisi sholat. Imam Rafi mendefinisikan bahwa sholat adalah dari segi bahasa berarti doa, dan menurut istilah syariat berarti ucapan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutupi dengan salam dengan syarat tertentu. Kemudian syarat dan rukun sholat. Yang pertama yaitu syarat sholat. Yang pertama, Islam, berakal balik, suci dari hadas, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu amalan. Selanjutnya rukun sholat. Yang pertama, niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku dengan tenang, tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, membaca sholat dan salam, dan tertib. Kemudian tata cara tarah perspektif Muhammadiyah yaitu yang pertama wudhu, membaca Bismillahirrahmanirrahim, membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali, berkumur, menghisap air dan menyemburkannya 3 kali, membasuh seluruh muka 3 kali. Kemudian tata cara tara perspektif Muhammadiyah yaitu yang pertama wudhu, membaca basmalah, kemudian membasuh telapak sebanyak 3 kali, berkumur, membasuh seluruh muka 3 kali, membasuh atau mencuci kedua tangan beserta kedua siku dan menggosokkannya 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan, mengusap kepala dan menjalankannya kedua telapak tangan dari ujung muka sampai kepala hingga tengkuk dan mengembalikan kedua telapak tangan itu seperti semula. Setelah itu mengusap kedua telinga, kemudian membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki dan menggosokkannya sebanyak 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan. Selanjutnya tayammun. Yang pertama, mengucapkan basmalah, meletakkan kedua telapak tangan pada debu, meniup debu pada kedua telapak tangan, meniup debu pada kedua telapak tangan. Selanjutnya tayammun. Tata cara tayammun yang pertama yaitu mengucapkan basmalah, meletakkan kedua telapak tangan pada debu, meniup debu pada kedua telapak tangan, mengusap wajah, mengusap punggung telapak tangan dan telapak tangan kiri. Selanjutnya mandi wajib, yaitu mulailah dengan membasuh atau mencuci kedua tangan dengan niat yang ikhlas karena Allah, lalu mencuci kemaluan. Selanjutnya berwudu sebagaimana wudu pada salat.
Kemudian ambillah air, kemudian masukkanlah jari-jari tanganmu pada pangkal rambut dengan disertai wangi-wangian sampai merata. Bagi perempuan, hal itu dikerjakan sesudah rambut dalam keadaan terlepas. Mulailah menyiram air pada bagian sisi kanan kepala 3 kali, pada sisi kiri demikian pula. Setelah itu siramlah seluruh tubuh dan gosok. Basuhlah kedua kakimu dengan mendahulukan kaki kanan. Selanjutnya dalil yang mewajibkan tentang salat. Yang pertama yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian surah Al-Kabut ayat 45. Manfaat salat bagi fisik dan batin. Yang pertama melancarkan aliran darah dan getah bening. Selanjutnya meregangkan otot bahu dan otot-otot tidak kaku. Kaya akan oksigen, mengurangi resiko penyakit sakit punggung, terhindar dari prostat, pemisahan organ pencernaan, aliran darah otak meningkat, kecerdasan seseorang semakin meningkat. Selanjutnya merelaksasikan otot yang ada di sekitar leher dan kepala. Materi selanjutnya yaitu tentang puasa. Definisi puasa. Menurut bahasa yaitu al-imsak atau menahan diri. Adapun pengertian menurut syar'i yaitu menahan diri dengan niat dari seluruh yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan bersetubuh mulai dari terbit hingga terbenamnya matahari. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama yaitu haid, berhubungan intim, gangguan kejiwaan, murtad saat puasa, muntah disengaja, keluar air mani, memasukkan obat ke dubur dan kubur. Selanjutnya manfaat puasa bagi fisik kita. Yang pertama menurunkan berat badan, detoksifikasi alami bagi tubuh, menurunkan resiko penyakit jantung, menstabilkan aliran darah, menstabilkan kadar gula darah, melancarkan metabolisme tubuh, membuat pola makan menjadi lebih teratur, memperbaiki fungsi otak dan menyehatkan mental. Selanjutnya manfaat puasa dari segi spiritual, yaitu makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat hubungan dengan Allah, menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, membangun karakter dan perilaku yang lebih baik. Selanjutnya materi haji. Definisi haji. Arti kata haji secara bahasa adalah berziarah, berkunjung dan berwisata suci. Sedangkan menurut istilah haji adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Syarat dan rukun haji. Syarat haji yaitu yang pertama Islam, balik atau dewasa, berakal sehat, merdeka, dan selanjutnya rukun haji. Yang pertama ihram atau niat, wukuf di Arafah, tawaf itikada, sa'i, bersyukur, tertib. Macam-macam haji yaitu yang pertama haji ifrat, haji qir'ah, dan haji tamatu. Selanjutnya apa saja larangan ibadah haji? Yang pertama mengenakan pakaian berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, mencukur rambut atau bulu-bulu, memotong kuku, memakai kewangi-wangian, membunuh binatang buruh, melangsungkan akad nikah, berhubungan badan, bermesraan dengan syahwat. Adapun dalil tentang haji yaitu Quran surah Al-Imran ayat 97, Quran surah Al-Baqarah ayat 196, dan Quran surah Al-Hajj ayat 27. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu ibadah maliyah. Yang pertama definisi zakat. Kata zakat merupakan istilah musyadar dari yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah para ulama, zakat adalah dengan memberikan sebagian khusus dari harta atau yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagainya, saluran pada waktu yang khusus yang berhak menerimanya. Kemudian definisi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat fitrah
adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri. Kemudian ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, 1 sya kurma atau gandum bila dikonversikan dalam kilogram yaitu 2,5 kg dan bila dikonversikan dalam satuan liter yaitu 3, liter. Takaran ini tidak boleh kurang namun boleh lebih. Ketentuan zakat fitrah disesuaikan dengan tempat yang bersangkutan. Kemudian zakat mal. Pengolahan zakat mal bahkan sudah diatur dalam undang-undang. Pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang Zakat nomor 38 tahun 1998. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian sedekah. Sedekah menurut bahasa artinya yaitu jujur dan benar. Sedekah menurut istilah artinya suatu amal yang dilakukan secara ikhlas atau sukarela semata-mata hanya mengharapkan ridhonya sebagai bukti kejujuran dan kebenaran imam seseorang. Ketentuan yaitu orang yang berakal dan balik. Barang yang disedekahkan adalah barang yang bermanfaat dan hasil usaha sendiri, hati yang ikhlas dan tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian infak. Infak berasal dari kata nafika yang berarti telah lewat, berlalu, habis atau mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang taib atau baik dalam ketaatan atau hal-hal yang diperbolehkan. Ketentuannya yaitu tidak berlebihan, memprioritaskan kewajiban, memperhatikan hak-hak yang lebih penting. Kemudian wakaf. Wakaf adalah dari kata bahasa atau waif yang berarti menahan diri, sedangkan menurut fikih Islam wakaf merupakan hak pribadi yang pindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati oleh masyarakat. Ketentuannya yaitu adanya wakif harta maupun selanjutnya kurban, yaitu menyembelih binatang tertentu pada hari raya Kurban Idul Adha atau hari Tasfik 11, 12, dan 15 Zulhijjah dengan niat takarub dan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya yaitu seekor kambing atau domba diperuntukkan untuk 1 orang, sedangkan unta, sapi, kerbau diperuntukkan untuk berkurban 7 orang. Selanjutnya hibah. Kata hibah berasal dari bahasa Arab al-hibatu yang memiliki arti ketentuannya yaitu adanya wakif, harta maufuf alki, dan syikhat. Selanjutnya akikah, yaitu adalah binatang atau kambing maupun domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru lahir. Ketentuannya yaitu dilaksanakan pada hari ke-7 apabila lewat bisa dilaksanakan pada hari ke-14 atau 21. Untuk bayi laki-laki menyembelih hewan 2 ekor kambing, untuk perempuan menyembelih hewan 1 ekor kambing. Selanjutnya wakaf. Wakaf adalah memiliki arti pemberkatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Ketentuannya yaitu pemberi hibah, penerima hibah, harta yang dihibahkan, lafaz ijab dan kabul. Baik, itulah materi yang sempat saya paparkan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya Diva Ardana pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.